Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Revaldi dengan NIM 053 sebagai host di podcast Ekonomi Pariwisata, dan ini narasumber kita. Bisa perkenalan? Saya Jiana Fiwa Nur Rahma dengan NIM 22081324022. Saya Sri Putri Dwi Agustin dengan NIM 22081324044. Saya Yusrina Nur Zaira dengan NIM 001. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke topik yang utama, gimana kita kalau membahas dulu, kita pernah kalian pernah berwisata kemana aja? Kalau boleh tahu. Kalau aku sih dulu sekitar 3 tahun lalu itu ke Tanah Lot Bali sih. 3 tahun lalu berarti SMA ya? Iya. Oh, SMA. Iya, baik. Kalau kamu? Sama, kalau aku juga ke Bali. Kalau aku sih nggak pernah ke Bali, hanya sampai ke Jogja aja. Oh iya. Kalau aku sih pernah ke Bali, pernah ke Jogja juga. Kalau Bali kira-kira SMP kalau nggak salah. SMP, kalau SMA-nya itu ke Jogja. Gimana sih, bisa diceritakan di Bali itu gimana? Mungkin view-nya, pemandangannya gimana? Mungkin waktu SMK itu atau SMP ya, rekreasinya di Bali mungkin paling destinasi yang harus dituju itu mungkin di Tanah Lot. Oh, Iya, di pantai. di Tanah Lot itu mungkin apa sih yang menarik di Tanah Lot itu? Banyak sih. Iya, silakan. Contohnya ada gua ular suci, terus ada pura kayak gitu. Terus kayak ada wisata naik perahu, terus bisa bermain layang-layang kalau waktu sore kayak gitu. Maksudnya itu kalau ular suci itu ular di situ ada ular atau gimana? Ada ularnya. Oh. Kayak di dalam gua gitu, dimasukin kayak gitu. Oh. Iya. Mungkin ini informasi baru lah. Aku dulu ke Tanah Lot tapi nggak sampai ke gua ular suci itu sih. Mungkin di pantai-pantainya aja. Ya sama sih, aku dulu ke situ juga belum pernah ke guanya itu. Oh. Jadi sampai di pantai aja ya? Iya, hanya menikmati keindahan pantainya aja. Oke. Kalau Iya. kalau guanya itu dalamnya itu isinya apa? Apa cuma gua aja atau mungkin ada penerangan dan ada patung-patung ular atau gimana? Boleh coba sharing? Gak ada sih, itu kayak isinya cuman ular suci aja. Gak ada apa-apa sih. Itu kan apa, letaknya di tengah itu ya kan, ada pantai, terus maaf ya, ini ada sponsor. Sebenarnya di tengah kan kayak ada seperti batu karang tapi besar itu ya. Itu di situ letaknya. Bukan? Iya, agak di sudut mungkin ya. Di daerah sudut pantai agak melipir sedikit. Oh, iya. Seinget aku loh ya. Kalau kamu Balinya kemana? Yaitu ke Tanah Lot. Ke Tanah Lot? Ke Tanah Lot Iya. aja. Ke Tanah Lot aja. Kemana lagi ya? Kayak cuma kalau pantai sih ke Tanah Lot. Terus apa ya namanya, lupa aku. Pantai Yang Pandawa? Iya, Pandawa. Pasti Tapi itu, pasti. kalau Pandawa itu aku nggak terlalu nikmatin sih, soalnya waktu itu sampai situ hujan. Oh. Jadi kayak Sayang banget. Sayang Iya. banget ya sih. Hujan. Terus ada nggak sih pantai yang dalamnya ada puranya itu loh? Pantai. Iya sih. Pantai apa? Kenapa ya? Yang di tengah-tengah itu. Iya. Apa ya? Pantai apa? Pantai apa ya? Kute. Oh, iku nggak sih? Apa? Iya, aku ke situ juga sih, Iya. tapi Bedugul. Bedugul. oh iya Bedugul. Bedugul kan? Yang di uang belakangnya itu. uang 50.000. Iya. Dia bisa nyanyi Pak karena belum pernah ke Bali. Iya. Iya sih, aku ke situ juga sih, tapi lupa enggak. Iya. Aku ke situ cuman beli kayak oleh-olehnya aja, nggak masuk ke pantainya. Sayang banget nggak sih? Padahal di situ bagus banget. Tapi kalau di Bali tuh aku pernah lihat di Instagram itu kayak ada rumah, terus kita foto, kita lewat rumah situ, itu apa? Kalau Rumah? Iya, kalau rumah Bali gitu.
Itu jalannya itu tingkat gitu, turun ke bawah gitu. Wisata apa ya? Gak tahu. Mungkin kayak pemukiman. Iya, itu apa sih aku lupa. Tapi aku belum pernah ke sana sih. Kalau nggak salah itu letaknya di Nusa Dua. Kalau nggak salah. Nusa Dua nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Kalau aku di Bedugul sih kemarin aku masuk terus juga bisa naik itu loh yang speedboat. Seharga 5 orang itu kalau nggak salah 300 kalau nggak salah. Wow. Itu di tahun 2019. 5 orang. 5 orang. Kalau sekarang ya mungkin bisa ke 500 lah mungkin. Lebih lah ya. Heeh. Gimana kalau di Jogja? Dari pantai apa ya? Oh, ya kamu maksudnya kamu kemana gitu kalau? Lavatur pernah, terus ke Mbak Marijan, Candi Borobudur, Pantai Pasir Putih, terus pantai ada pasir tapi bukan putih, lupa namanya. Apa Parangtritis? Ya, itu juga. Terus Candi Prambanan itu juga pernah gitu. Tapi paling asik sih di Lavatur gitu. Coba kalian besok ya, tahun besok. Lavatur. Iya. Lavatur itu gimana? Lavatur itu kayak tanah kosong gitu aja, tanah kosong di bawah jembatan. Nanti dibikin danau buatan gitu kecil-kecilan. Nanti jeepnya itu off-road gitu kayak gitu. Oh, itu di kaki Gunung Merapi. Iya, di bawahnya. Itu Nanti, bukan yang itu dah, yang apa? yang deketnya museum Iya, yang sisa-sisa itu kan? hartaku apa ya namanya? Iya, enggak tahu aku lupa juga. Betul. Itu nanti itu dibawa sendiri. Nanti kalau sudah off-road kan mandi. Kalau udah mandi ke atas ke museumnya. Kalau udah ke museumnya itu museum peninggalan apa? Lupa. Yang harta-harta itu ya, Iya. yang ada bekas-bekas peninggalan dari warga-warga situ ya. Ya, betul. Terus kemudian ke atasnya itu ada makamnya Mbak Marijan. Itu anaknya itu masih hidup. Jualan di belakang makamnya Mbak Marijan. Jadi bisa wawancara di situ juga. Belum pernah sih, kalau aku sih ke Jogja itu nggak sampai ke situ sih. Aku sih lebih ke, kalau kalian pernah dengar pantai Indrayanti, pernah nggak? Oh iya, pernah. Itu Pernah dengar aja. dari sunsetnya sampai sunrise-nya itu keren banget. Soalnya kan pantainya itu diletak di bawah kayak turun gitu kan. Terus di bawah itu kayak pasir putihnya di bawah, kita itu di atas kayak parkirannya. Jadi bagus banget. Terus kita bisa naik ke tebing buat foto-foto. Itu bisa. Itu pun nggak ngeluarin uang, nggak pakai. Kalau di jadi masuk di pantainya free gitu. Iya, cuma masuk parkir. parkir. Kalau rata-rata di Pantai Jogja ada tukang fotonya nggak sih ya? Oh, ada. Kemarin itu aku ditawari dan sebenarnya aku sih ya mau aja sih difoto. Fotonya juga bagus. Kalau nggak salah itu 15.000 kalau nggak salah. Ada yang per file, ada yang per berapa file gitu. Kalau itu sih lupa sih aku. Berapa yo? Aku kemarin itu ditawari tapi aku nggak mau sih karena aku kan juga bawa HP sendiri ya. Tapi sedikit nyesel sih karena fotonya juga bagus. Pakai kamera juga sih. Apalagi kita kan juga kapan lagi ya kan Iya, ke bener-bener. Jogja untuk mengabdikan momen. Tapi paling berkesan tuh pas ke situ tuh kan aku dari mana yo? Aku kan habis ziarah di mana gitu aku lupa. Itu kan lewat tol terus langsung ke Jogja. Itu malam sampai sana itu subuh. Jadi aku dapat sunrise. Sangat keren banget coba. Kalau Sampai kalian sunset. enggak sampai kan kita kan juga ke destinasi wisata lainnya. Itu sampai siang doang, sampai zuhur. Itu aku sampai situ tuh jam 5-an subuh. Terus habis sholat subuh tuh kita menikmati sunrise itu benar-benar bagus banget. Kalau kalian pengen ke Jogja, coba deh nanti ke Indrayanti. Itu keren banget sumpah. Bareng nggak sih? Iya boleh. Sekarang dah. Kalau di sempat kan waktu SMA itu kan COVID ya. 2000 berapa SMA? Lulus SMA 2022. 2020. Kelas 3 itu 2022 ya kita ya. Heeh. Iya, 2022 apa 2021? 2022 nggak sih? Iya, 2022 itu kan aku sempat studi tour di Mbah Marijan. Nah, kemudian sempat mewawancarai dampak sesudah Covid dan dampak sebelum Covid. Itu sangat menurun. Setelah Covid itu jeep itu sopir jeep itu banyak menganggur ketika Covid dan tidak ada pemasukan sama sekali. Kemudian
sebelumnya itu seharinya itu sampai ratusan juta gitu pedagangannya itu bisa. Soalnya kan banyak, dan setelah Covid pas saya ke situ itu menurun drastis. Hanya sekitar 20 sampai 30 jutaan gitu aja pemasukan bulanannya. Oh, jadi kamu waktu itu pariwisatanya sudah Covid ya? Iya, sudah Covid. Kan 2022 itu kan mulai mereda Covidnya itu. Iya. Gitu. Berarti kan memang di situ kan para penduduk lokal kan kayak mata pencahariannya kan dari situ emang, Iya. dari wisatawan itu kan. Kalau kan pas Covid kan wisatawan kan kita kan lockdown tuh negara kita. Jadi turis mancanegara, turis domestik pun juga pasti lebih memilih untuk mengurung diri demi kesehatannya masing-masing kan, Betul. seperti itu. Ngomong-ngomong tentang pariwisata nih, mungkin menurut kalian gimana sih dampak pariwisata itu buat sosial budaya di Indonesia? Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sangat penting ya, karena apalagi untuk dampaknya sosial ke budaya gitu kan, kita secara nggak langsung tuh di pariwisata tuh kita bisa menunjukkan budaya yang ada di negara kita. Betul, contohnya salah satunya di Candi Borobudur itu kan. Ya. Oh, iya. Jadinya kita itu tahu asal usul Candi Borobudur itu bagaimana, dan anak turun kita itu juga pasti akan mencari informasi gitu. Oh, iya. Apa sih di dalam, Betul banget. apa itu namanya, kubu Apa yang di mana? di Candi Borobudur itu loh, kan ada patung dalamnya, terus Oh, dibunuh iya, iya. sama itu kan juga ada sejarahnya, dan bisa tanya ke warga lokal atau panitia apa namanya, Oh, yang Kayak itu yang- yang Kayak apa ya? tor itu. oh ya terkait. Iya, terkait. Kalau aku ya, memang benar sih dari pendapat kalian kayak bisa mengenalkan budaya Indonesia ke untuk masyarakat Indonesia sendiri, untuk turis mancanegara juga. Karena aku kemarin di Pantai Pandawa itu pas sambil menikmati sunset di sore hari kan, maghrib itu kan ada tari kecak. Iya, Kamu aku juga pernah kan? tari kecak Iya. sih. Juga kan? Tapi yang aku penasaran itu tari barongnya. Cuma aku belum pernah lihat. So Sama, kayak keren aku banget juga. nggak sih? Cuma ya aku waktu kesana itu cuma tari kecak aja. Oh iya. Tari kaca itu gimana ya kalau boleh tahu? Ya kayak nyeritain ini nggak sih? Drama Cinta? Bukan? Iya nggak sih? Ada Oh, iya. namanya nggak sih? Itu individu apa bersama? Sama bareng-bareng banyak anggotanya. Banyak itu. Iya. Ya di situ. Jadi atraksi-atraksi gitu. Dan situ yang lihat tarian itu bukan dari kita aja, itu dari turis Iya. mancanegara juga banyak. Ya turis-turis. Dan sering kalau buat disusun itu loh, buat upacara apa kalau nggak pernah itu? Itu mungkin kalau menurut aku sih di perayaan hari raya sih. Hari raya Nyepi kayak- itu. Iya kalau nggak salah. Kayak karnaval gitu. Benar. Kalau di Jawa sih biasanya waktu maulid Nabi gitu kan. Iya. Ya ini Maulid Nabinya bersih. Kalau di Jawa kan Bukan tapi. Iya. Kalau di kita kan lebih ke hari kemerdekaan biasanya. Oh, iya. Gitu kan. Betul. Itu Kalau biasanya di- tumpeng-tumpeng. kalau gitu. di budaya mereka mungkin agamanya kayak susunan buah-buah, terus Oh. kayak apa sih yang Nyepi itu juga. ogol. Iya, ogol-ogol atau yang Ogo-ogo. Iya, kayak gitu itu. Iya. Keren-keren gak sih ogogonya? Iya. Di daerahku juga ada. Kan di Menganti itu ada, di Desa Laban itu mayoritas juga banyak sih orang-orang Hindu. Jadi setiap sebelum Nyepi itu mereka tuh ada ogo-ogo itu, perayaan sebelum Nyepi itu. Jadi sampai malam. Kalau budaya untuk orang sudah wafat itu sama juga. Gimana? Yang Ngaben itu. Iya. Iya itu ada, tapi kalau itu kurang tahu sih, soalnya kan mungkin itu cuma kalau yang boleh ngeliat mungkin dari mereka sendiri, kalau kita kan mungkin nggak boleh sih. Lebih dari keluarga terdekat sih. Iya benar-benar. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya podcast Ekonomi Pariwisata dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.